Shalom. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Mari kita sampaikan pujian kita. Kita katakan, sungguh indah kasih-Mu. Sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga. Dia telah serahkan nyawanya untuk bela pelihara tubuhnya. Dia rindu segera membentuk engkau dan saya jadi satu tubuhnya yang sangat dikasihinya. Dia membela ku hadapi segalanya. Dia pelihara ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga. Dia telah serahkan nyawanya untuk bela pelihara tubuhnya. Dia rindu segera membentuk engkau dan saya jadi satu tubuhnya yang sangat dikasihinya. Dia membela ku hadapi segalanya. Dia pelihara ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia membela hadapi segalanya. Dia pelihara dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Mari kita katakan dengan lebih lagi, katakan, sungguh indah kasih. Kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga. Dia telah serahkan nyawanya untuk bela pelihara tubuhnya. Dia rindu segera membentuk engkau dan saya jadi satu tubuhnya yang sangat dikasihinya. Dia membela ku hadapi segalanya. Dia pelihara ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku,
Dia membela. Amin. Ku hadapi segalanya, Dia pelihara, ya Yesus. Ku dipuaskan olehnya, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh. Mari sama-sama kita katakan, Dia membela. Amin. Dia membela. Ku hadapi segalanya, Dia pelihara. Ku dipuaskan olehnya, Yesus kekasih. Dia membela. Amin. Dia membela, ya Yesus. Ku hadapi segalanya, Dia pelihara. Ku dikuaskan olehnya, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh cinta, Yesus kekasih hati. Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih hatiku. Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh. Katakan, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Mari kita sembah Tuhan, ya Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Engkaulah pemelihara kami. Terima kasih. Kami bersyukur, Engkau pembela kami Tuhan. Kami bersyukur sebab pertolongan-Mu, sebab kebaikan-Mu. Kami bersyukur, ya Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan, terima kasih. Kami berterima kasih Yesus. Kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami dan ku percaya kuasa firman-Mu. Ada mujizat, ada keajaiban. Tuhan Yesus sanggup membuka jalan. Amin. Kau selalu sanggup membuka jalan. Amin. Di saat kuliah tiada jalan lagi, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupi. Jika Kau Tuhan membuka pintunya, jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita katakan dalam setiap beban dan pergumulan kami, dalam setiap beban dan pergumulan. Saya mau belajar berserah, serahkan pada Yesus mempelaiku. Aku percaya kuasa firman-Mu. Ada mujizat, ada keajaiban. Kuasa-Mu sanggup. Kau selalu sanggup membuka jalan. Kami percaya Tuhan, di
berjalan lagi ya Yesus. Bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupikirkan. Amin. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Amin. Tiada perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan. Dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan, Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Yang percaya Tuhan, tiada perkara iman Yesus, dan bukan lihat. Lebih tinggi lagi katakan, ya Yesus. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Amin Yesus. Perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan-Mu. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, kami imani Tuhan, ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan-Mu. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu, dan bukan lihat kemuliaan-Mu, dan bukan lihat kemuliaan-Mu. Ya Yesus, kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hati kami. Kami undang Roh Kudus-Mu. Mari kita mengucap syukur, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ya Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan, untuk setiap yang pengubahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami menyembah, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, oh kami muliakan, oh Roh Kudus, penuhi setiap kami, ya Yesus, ya Roh, kami memuji-Mu, kami persembahkan hati kami Tuhan, mari bentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus mau setia Tuhan, ya Roh Kudus. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu, hanya Kaulah kekasih hatiku.
Yesus yang ku cinta. Sama-sama katakan, ku mau mengasihimu Tuhan. Ku mau semakin mengasihimu dan lebih dekat kepadamu. Amin. Bergaul lebih dalam lagi, Yesus yang ku cinta. Mari sama-sama sampaikan, kita akan berubah setia, tetap mengasihimu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Amin. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Amin. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Roh Kudus. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus. Mari perkatakan dengan hati yang menyembah pada Tuhan. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta. Mari lebih tinggi lagi katakan, ku takkan berubah setia. Haleluya. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Amin. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan kasih-Mu Tuhan, pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Sebab kami mencintai Kau Tuhan, sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Sebab ku cinta Kau Yesus, sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Buat kasih sayang Tuhan, kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan. Ajari kami tidak berubah setia. Ajari kami tetap konsisten mencintai Tuhan. Ajari kami tetap mengasihi Tuhan. Kami bersyukur buat napas kehidupan. Pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Urapilah kami, berkatilah kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus yang diberkati, anak-anak Tuhan yang terus mengasihi Tuhan dalam hadiratnya. Kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Injil Yohanes pasal pertama. Yohanes pasal pertama ayat 1. Firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Kita perlu diingatkan kembali betapa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang hebat dahsyat, ya. Kita perlu juga memberi jawaban kepada orang dunia, kepada yang lemah, kepada teman-teman kita yang mungkin sedang bertanya-tanya, siapa yang kita sembah? Mari kita diterangi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal pertama, telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan itu adalah Allah.
inilah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita sadari. Firman adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman. Firman adalah Allah sendiri. Bahasa kalimatullah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh tanpa dia tidak ada yang dari segala yang telah dijadikan. Ini yang perlu kita pahami pelan-pelan, bahwa segala sesuatu ini tidak ada tanpa dia. Segala sesuatu ini tidak bisa ada tanpa dia. Berarti segala sesuatu ini ada karena dia, karena firman, karena Allah. Ya, tidak bingung ya. Allah lah. Ketika dia berfirman, maka semuanya jadi. Nah, ini catatan penting, kunci buat kita. Hargai, hormati firman Allah. Nah, kadangkala ini yang jadi masalahnya. Kita menerima firman ini separuh, setengah saja. Bagi yang senang, bagi yang mau bagus, bagi enak telinga, itu terima. Bagi yang gak enak telinga, ya, gak diterima. Sampai-sampai nabi-nabinya ditolak. Sampai-sampai hamba-hamba Tuhannya dibunuh, ditolak. Itu sejak zaman perjanjian lama sampai zaman Yesus memang begitu. Ada penolakan demi penolakan. Ya. Kalau menolak kejahatan, wah itu hebat, luar biasa. Tapi ini yang ditolak firman, kebenaran. Kalau kita sadar lagi, yang ditolak itu Allah sendiri. Padahal Allah yang menciptakan. Tapi berapa banyak manusia menolak Allah yang menciptakan. Ya. Seandainya saya jadi Allah, saya yang sudah fasilitasi, saya sudah yang mengadakan, saya sudah yang menolong. Terus orang yang saya tolong ini, orang yang saya fasilitasi ini menolak saya, mengusir saya, menentang saya. Bagaimana perasaan saya? Nah, saya hanya menggambarkan keterbatasan saya sebagai manusia. Bagaimana rasanya ditolak? Bagaimana rasanya tidak diterima? Bagaimana rasanya ditinggalkan? Ya. Padahal kitalah. Nah, itulah gambaran dengan Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dan Allah datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya menolaknya dia. Ya, kalau kita ingat bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Kelahirannya saja ditolak, tidak ada tempat sampai lahir di kandang domba. Kalau kita nanti periksa, Bapak Ibu pasukan Kristus periksa di Yohanes ini, Yohanes berkata, lihat anak domba Allah, ya, yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes ini, Rasul Yohanes ini mendapatkan sebuah pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, di Yahudi sana kental sekali, sangat erat kaitannya bahwa kalau bicara anak domba menghapus dosa, itu bicara tentang binatang yang akan dikorbankan untuk pendamaian dengan Allah mereka. Nah, memang benar Yesus Kristus adalah anak domba yang siap tersembelih menghapus dosa manusia. Dan ending, visi terakhir dari gereja Tuhan adalah menjadi mempelai anak domba. Karena itu tidak bisa lepas. Kita harus menjadi domba-domba yang digembalakan melalui firman Allah. Nah, ini sebenarnya simpel saja. Itulah kenapa kita perlu firman. Jangan tolak firman supaya kita tidak tersesat. Menjadi domba-dombanya Tuhan. Oke, kita akan selesaikan urutan bahwa Allah adalah firman, firman adalah Allah, Allah yang menjadikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu ini tanpa firman Allah. Oke, ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itu dia. Ini yang perlu kita sadari. Kalau kita terima firman, terima Allah,
maka ada hidup. Kalau kita terima firman, firman adalah terang. Kalau kita terima firman, maka ada hidup dalam kehidupan kita. Kan saya sudah hidup-hidup lagi, Mas. Maksudnya seperti apa? Ada kehidupan. Ada sesuatu yang menyegarkan. Ada aktivitas yang membuat kita bergairah menjalani hidup ini. Itulah ketika kita tinggal dalam firman. Firman yang hidup, dan hidup kita benar-benar hidup menikmati anugerah Allah. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia, oleh Yohanes itu, semua orang menjadi percaya. Ya, Yohanes adalah pembuka jalan. Ya. Supaya orang percaya kepada Yesus, harus ada lebih dulu pembuka jalannya, itu Yohanes. Kita akan lanjutkan. Ya. Pada ayat yang ke-8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam. Bapak Ibu pasukan Kristus yang diberkati, inilah Yohanes sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, sebelum kehadiran Yesus dalam pelayanannya, Yohanes sudah mempersiapkan. Ya, ini menjadi hal yang penting buat kita. Diperlukan orang-orang, ya, sebelum Yesus hadir menjamah kita, pasti ada orang-orang yang lebih dulu memperkenalkan kita kepada Yesus, atau setidaknya ada yang mendoakan kita supaya kita kenal Yesus. Saya percaya kalau kita hari ini jadi orang Kristen, percaya Yesus karena ada orang yang ikut andil, ya, untuk kita bisa kenal Yesus. Ya, kita akan lanjutkan pada ayat yang terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Perhatikan, dunia dijadikan olehnya. Ya, firman itu adalah Allah. Ya, firman adalah terang. Itu hanya kata-kata yang sejajar saja. Firman, ya, atau Allah atau terang itu sama. Kita akan lanjut ayat 10. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak kenal, memperkenalkan. Yohanes yang memperkenalkannya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, mungkin karena tidak mengerti, karena tidak tahu, karena menolak. Ya. Kita akan lanjut. Sampai sekarang juga ada orang gak kenal Yesus, gak terima Yesus. Ya, karena tidak ngerti. Belum terbuka mata rohaninya. Karena itu tugas kita seperti Yohanes, membuka jalan kepada orang-orang di sekitar kita untuk percaya Yesus. Ayat berikut, ayat 11, ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya, ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan pelan-pelan, ada yang menolak dia, tetapi ada juga yang menerima. Ketika kita menerima Yesus, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, percaya dalam namanya. Ya. Kita lanjut ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki, melainkan Allah. Ya. Ini ingin menyampaikan bahwa orang Kristen ketika menerima Yesus dijadikan anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah itu karena Allah sendiri.
yang menjadikan kita ketika kita percaya kepada Yesus. Ini bicara tentang kelahiran kembali menjadi manusia baru di dalam Yesus. Ya, ayat 14 pelan-pelan. Firman itu telah menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia. Terang itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihatnya, ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Ini semua mengarah kepada pribadi Yesus Kristus. Penuh kemuliaan. Ya, dalam kurung atau garis miring atau sama dengan terang yang sesungguhnya. Kemuliaan itu. Ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini pengakuan dari Yohanes. Ya, lanjut. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini dia baru dikatakan Yesus Kristus. Jadi pelan-pelan Yohanes ingin mengajak, menggiring pengertian bahwa pada mulanya adalah firman, firman adalah Allah, Allah adalah terang, ya. Dan Allah adalah Yesus Kristus. Lanjut, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan ayat 19, inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi, orang Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Ayat 22, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ayat 24, dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes baptis. Coba kita akan perhatikan sedikit ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini anak Allah. Ya. Bapak Ibu pasukan yang diberkati, kita baru mengerti, baru sadar, inilah pengertian yang benar. Firman adalah Allah dan firman adalah Yesus Kristus. Firman adalah anak domba Allah. Yesus Kristus juga dikatakan anak domba Allah. Dalam satu pasal ini saja kita sudah mendapatkan pengertian bahwa firman Allah, terang, anak
domba Allah, Yesus Kristus adalah sama. Ya. Karena itu orang Kristen harus punya pegangan yang kuat supaya tidak bingung. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari terimalah Tuhan Yesus yang menghapus dosa kita. Hargai kematiannya, hargai pengorbanannya hanya untuk kepentingan kita. Ingat, kita anak-anak Allah diberi kuasa. Diberi kuasa. Kita ini diberi kuasa, berotoritas menjadi anak Allah. Ya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Dan percayalah kalau kita anak-anak Allah, maka Bapa mengetahui apa yang jadi keperluan, kebutuhan, pergumulan kita. Tuhan, terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Mari Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu hadirat-Mu, Yesus. Terpujilah nama Tuhan, kita akan sama-sama menyembah Tuhan, bersyukur Tuhan. Kepada Engkau yang baik Tuhan. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih kepada Tuhan, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Seorang demi seorang dilahirkan di Sion oleh jalan Alkitab. Betapa besar kasih kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Seorang demi seorang dilahirkan di Sion oleh pengajaran mempelai Alkitabiah. Ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, Kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Ya Aba, ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, Kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Sekarang yakin ada pertolongan. Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu. Engkau berikan kuasa kepada kami. Engkau berikan hikmat-Mu kepada kami. Engkau berikan anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Untuk kami memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Untuk kami menang atas dosa. Untuk kami bisa melakukan kehendak dan rencana-Mu saja dalam hidup ini. Mari Roh Kudus, urapi kami, berkati kami. Nyatakan pengurapan-Mu mengalir kehidupan kami. Engkau yang tidak terbatas Tuhan, Engkau berikan kuasa-Mu kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapa, gembalakanlah kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan. Mari tuntun kami Tuhan ke dalam kebenaran kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang hidup buat kami. Doa kami, ampuni dosa kami, salah kami, perkataan, perbuatan kami, pemikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan dan bersama kami. Oleh darah-Mu kuduskan dan laikan kami. Kami meminta pengurapan yang baru memberkati kami. Kami minta otoritas sorga menaungi kami. Doa kami Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia diberkati. Presiden, wakil presiden berkati, menteri berkati, gubernur berkati Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus untuk kami bertengah dalam anugerah Tuhan, dalam berkat Tuhan. Berkati kota Palangkaraya dalam anugerah berkat Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin rohani dalam nama Yesus.
Berkati Opa Tangka Tuhan, berkati Pendeta Frankie, berkati Pendeta Yusak Tuhan, berkati keluarga besar hamba Tuhan di dalam nama Kristus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, panjang umur lanjut usia, sejahtera untuk hamba Tuhan. Diurapi, diperlengkapi Tuhan, kami rindu kemuliaan Tuhan. Kau nyatakan Tuhan Yesus. Berkati gereja Tuhan di kota maupun di desa. Kami jadi keperluan kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Keperluan gereja-gereja Tuhan untuk cukupkan, maka Tuhan limpahkan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk tolong kami. Engkau dahsyat, Kau hebat buat kami. Bapa, permuliakan nama-Mu. Doa kami Tuhan Yesus, berkati suami-suami pada bertobat, istri-istri bertobat, anak-anak bertobat dalam nama Yesus. Lepas dari najis jahat di dalam nama Kristus. Lansia bertobat di dalam nama Kristus. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, menang atas dosa. Berdoa ada kuasa Tuhan, melepaskan kuasa Tuhan. Kami doa yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus. Kami mengusir setan, segala halangan rintangan yang membuat hidup ini sulit, yang membuat masalah dosa. Kami tolak, kami usir setan iblis, roh najis, roh jahat, roh selingkuh, roh kuasa gelap, roh pornografi, roh adat istiadat, roh tidak percaya, roh murtad, roh tidak mengerti firman Tuhan, roh takut melangkah. Kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Oleh darah domba Allah ada kemenangan dalam nama Kristus. Mari Tuhan, doa kami rindu generasi kami bertobat, anak-anak muda bertobat dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari pimpin kami Tuhan, berkarya atas kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati menjadi keperluan kebutuhan kami. Tuhan cukupkan, bahkan melimpahkan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami. Engkau dahsyat, Engkau hebat buat kami Tuhan. Bapa di sorga, berkati urusan tanggung jawab kami, usaha pekerjaan dalam anugerah, dalam berkat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, masalah perekonomian, masalah kesulitan keuangan, hubungan dengan orang lain, kami minta berkat Tuhan. Ada keajaiban, ada mujizat Tuhan di dalam nama Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau gembala kami tidak akan kekurangan. Engkau yang jamin hidup kami, Engkau yang membela, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Hari-hari kami penuh bahagia, penuh sukacita dalam anugerah Tuhan. Kami mau aktivitas hari ini melangkah dengan kemenangan, melangkah dengan kekuatan yang baru di dalam nama Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Segala bentuk kecelakaan, maut, musibah, mara, bahaya, najis, jahat, kuasa gelap, niat buruk, kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Gembala berkuasa melindungi kami. Darah Kristus berkuasa menudungi kami, membentengi kami, meluputkan kami, membebaskan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami rindu keluarga besar kami bertobat, saudara kami bertobat di dalam nama Kristus. Terbuka mata rohaninya, kenal Yesus, memberi diri dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, menerima pengajaran, menerima anugerah Tuhan, dan mereka dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Bapa di surga, ini doa kami. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan menaungi dan memberkati kami. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah berkat dari Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga, mengasihi kita, memberkati kita dengan berkat keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan, keberuntungan, kemakmuran menjadi bagian kita. Tuhan yang bela kita, Tuhan yang pelihara kita. Hari-hari kita penuh bahagia, penuh sukacita, penuh kemenangan. Tuhan memberikan hidup kita kuasa untuk kita menang atas dosa, untuk kita diberi kuasa sebagai orang tua, mendidik anak-anak, diberi kuasa untuk bekerja sebagai anak-anak Tuhan, diberi kuasa untuk bertobat, diberi kuasa untuk melepas akan dosa, diberi kuasa untuk menolak dosa, diberi kuasa untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Kristus Gembala, kami telah bersyukur, berdoa karena sekalian. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Pasukan Kristus terus bergerak maju. Buatlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan hari ini. Haleluya. Ajarlah ku menghargai kasih-Mu ya Tuhan, keselamatan yang Kau berikan dengan segala pengorbanan di atas kayu salib. Kau curahkan darah-Mu, menebus hidupku ini menjadi milik-Mu.
kakimu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Ku datang padamu Yesus Tuhan, di bawah kaki-Mu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Ku mau selalu berserah, ku mau selalu berharap padamu Yesusku yang hidup. Ku mau selalu puji-Mu, ku mau selalu sembah-Mu Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku, Bapakku. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku
di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Mempelai pria yang mengasihiku. Adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan. Namun Dia mempelai pria, beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala, beriku bila ku menderita karena Kristus.